Iya, pemirsa, ojek online berkali-kali turun ke jalan untuk melakukan protes agar tarifnya naik dan juga diakui oleh pemerintah. Lalu bagaimana kelanjutannya? Sore hari ini ada berita petang yang akan membahasnya dengan Pak Budi Setiadi, Dirjen Darat Kementerian Perhubungan. Pak Budi, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Dan juga Pak Ahmad Syafi'i dari Garda, selamat sore. Sore, Mbak. Saya ke Pak Ahmad Syafi'i. Ini salah satu tuntutannya adalah kenaikan tarif. Ini yang agak ramai diperbincangkan. Iya, Mbak. Menuntut menjadi Rp4.000. Perhitungannya seperti apa? Kenapa tiba-tiba ada angka Rp4.000? Sebenarnya saya klarifikasi bahwa permintaan kami bukan 4.000, tetapi jatuh di angka 3.200. Oke. Gitu. Kami tidak terlalu rumit dalam menghitung nilai yang sebesar 3.200 tersebut, tetapi berdasarkan bahwa kebutuhan hidup kami dan ditambah biaya ongkos perjalanan kami dengan supply demand yang hanya kami sanggup sejauh 75 km, maka saya rasa harga 3.000 adalah harga yang pantas buat ojek online per kilometernya. Baik, ini sebelumnya di demo sebelum ini ada wawancara dengan koordinator ojek online mengatakan bahwa menuntut kenaikan tarif menjadi 4.000, tapi hari ini diklarifikasi menjadi 3.200. Apakah ini juga artinya belum satu suara untuk kenaikan tarif ini? Kemarin kita memang menuntut 4.000 karena itu sebagai bargaining price aja, Mbak, sebagai bargaining price kita, karena saya yakin bahwa tidak mungkin aplikator mampu menaikkan sebesar 4.000. Maka hitung-hitungan kita adalah jatuh di angka 3.200. Salah satu yang menarik, Pak Budi, dari ojek online adalah angka yang murah yang harus dibayar dan juga berbagai kemudahan. Kalau dari pihak teman-teman pengojek online, apakah tidak takut ketika harganya lebih mahal ditinggalkan oleh konsumen setianya? Sebenarnya gini, Mbak, persoalannya adalah bukan cuma soal tarif itu di dalam bisnis transportasi, ini adalah juga pelayanan, Mbak. Oke. Pelayanan gitu. Makanya kami meminta supaya dibuatkan payung hukum supaya pemerintah bisa mengatur harga yang setara, yang bisa bersaing dengan angkutan-angkutan konvensional lain, Mbak, gitu. Karena jujur kalau saat ini dengan harga kita yang sangat murah, ini menjadi dilema, menjadi persoalan yang sangat serius di daerah. Karena beberapa kali teman-teman kami di daerah itu mendapat intimidasi, kekerasan dari rekan-rekan konvensional. Oke. Karena mereka, rekan-rekan konvensional merasa ladang mereka, lahan mereka, bakul nasi mereka dirampas oleh kita gitu loh, Mbak. Nah, ini menjadi satu persoalan serius gitu loh buat kami. Ditambah lagi juga dengan harga yang sangat murah ini, kami jujur kami sangat sulit untuk mencukupi kehidupan layak kami dengan standarisasi hidup di kota besar dengan biaya kontrakan sebesar sekian dan cicilan motor sekian, ya kan? Dengan angka 1.200 kami harus benar-benar berjibaku, Mbak, gitu. Baik, Pak Budi, ini pertanyaan dari teman-teman ojek online juga tentu saja. Pembuatan regulasinya ini nantinya akan seperti apa? Sampai sekarang sejauh mana prosesnya? Mungkin sebelum saya bicara menyangkut masalah regulasi, saya bicara dulu menyangkut masalah perjalanan saya membantu teman-teman Garda nih ya. Jadi sebetulnya sebelum ke demo kemarin, sekitar 1 bulan yang lalu, saya sudah mencoba menjadi fasilitator antara pihak Garda ini dengan pihak aplikator. Kemudian saya sampaikan dalam posisi itu, saya karena memang belum ada regulasi, jadi jangan dikatakan bahwa pemerintah ikut campur dalamnya gitu, karena memang tidak ada regulasi. Dan kemudian saya mempertemukan keduanya sampai 4 kali kalau nggak salah juga sama teman-teman Garda itu. Memang variasi tuntutan menyangkut masalah tarif itu bervariasi, tadinya dari sekian 4.000 kemudian turun menjadi 3.250 sampai dengan 3.500. Tapi kita juga memberikan pandangan sama yang sampaikan tadi juga bahwa kalau 3.250 kita juga membuat aturan menyangkut masalah tarif batas minimal untuk taksi itu 3.250 sampai dengan 6.000 ya. Tapi teman-teman sudah mau memperhitungkan bahwa saya ada indikator ini dan sebagainya sehingga jatuhlah dengan angka yang sampaikan tadi 3.200. Dan saat itu pertemuan terakhir sebetulnya sampai kita sempat mengundang juga dari KPPU, sempat mengundang juga dari YLKI. Sebenarnya ada form itu bahwa pihak aplikator akan memperbaiki pendapatan para pengemudi. Oke. Tapi yang dimaksud tarif itu menurut istilah aplikator adalah pendapatan para pengemudi, karena memang di pihak pada bisnis proses aplikasi ini, transportasi dengan menggunakan aplikasi untuk ojol ini, juga ada beberapa gimmick-gimmick yang diberikan dari pihak aplikasi kepada para pengemudi ini. Sehingga mungkin mereka, ini yang disampaikan kan tuntutannya adalah 3.250 kan flat kan per kilometernya. Terus tidak ada yang lain-lain gitu.
Nah, pihak aplikator ada beberapa gimmick-gimmick yang itu membedakan antara pihak Grab Bike dengan Gojek gitu. Oke. Ya. Kemudian memang sampai dengan sekarang pihak pemerintah belum ada aturan karena memang di dalam Undang-Undang 22 tidak mengatur menyangkut masa sepeda motor sebagai angkutan umum gitu. Tadi dikatakan akan memperbaiki pendapatan dari mitra ojeknya. Perbaikannya seperti apa? Apakah berkomitmen untuk menaikkan atau ada tunjangan-tunjangan yang lain? Itu yang kemarin saya sampai pada pertemuan terakhir, karena kita akan mempertemukan antara pihak Garda, Gojek dengan Grab Bike, dan kemudian ada KPPU, ada YLKI. Dalam pertemuan itu dari pihak KPPU menyampaikan tidak boleh dalam pertemuan terbuka seperti ini masing-masing katakan Gojek atau pihak Grab Bike itu menyampaikan skema tarifnya seperti apa. Baik. Itu kan tidak boleh kan. Artinya mungkin setelah itu ada kesepakatan, mereka intinya oke, akan menaikkan semuanya. Ya sudah, kita serahkan kepada pihak aplikator untuk mempertemukan, merumuskan tarifnya, menurut istilah para dari Garda ini secara koordinasi bersama-sama. Mungkin pihak Gojek dengan Garda, yang mungkin barangkali berikutnya juga nanti pihak Grab Bike juga dengan pihak Garda untuk merumuskan skema tarifnya itu. Menarik sekali soal tarif. Pemirsa, Anda bisa berpartisipasi bersama kami melalui telepon interaktif di 0215155111. Saya ke Pak Ahmad Syafi'i. Ini sudah menjalin komunikasi dengan operator penyedia juga sampai akhirnya pemerintah juga menjadi pihak yang ikut serta berdiskusi. Apakah sudah ada solusi atau jalan tengah yang baik untuk semuanya? Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi yang begitu luar biasa memfasilitasi kami. Sangat-sangat luar biasa menurut saya. Kita beberapa kali difasilitasi dengan pihak aplikator, baik Gojek maupun Grab. Kemudian juga kita difasilitasi dengan beberapa instansi terkait, itu kan seperti KPPU, YLKI, kemudian ketenaga kerjaan, ya, koperasi. Tetapi memang dari semua beberapa kali pertemuan tersebut, saya mengambil satu kesimpulan bahwa persoalan utamanya adalah tidak adanya payung hukum, tidak adanya regulasi gitu. Mereka selalu berkelit dengan alasan persoalan tarif adalah persoalan bisnis to bisnis, gitu. Dan di sini pemerintah tidak bisa ikut campur dikarenakan tidak adanya regulasi gitu loh. Dan dalam hal ini pemerintah untuk mengeluarkan regulasi seperti roda 4 yang dalam bentuk seperti bentuk Permen 108 tersebut tidak bisa dikarenakan adanya menurut saya satu tembok besar di Undang-Undang 22 pasal 47 ayat C kalau saya nggak salah Pak Budi ya, yang tidak mengategorikan sepeda motor sebagai bagian dari angkutan umum. Baik, menarik sekali. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang kembali saat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Pemirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif. Nomornya nanti ada di layar kaca Anda. Saya menyambung tadi yang dikatakan Pak Ahmad Syafi'i, ada tembok besar. Bagaimana nantinya untuk bisa meruntuhkan dan semuanya enak. Ya, oke. Saya ya. Pak Budi. Ya, sebenarnya teman-teman Garda udah sering juga diskusi dengan saya, kan bertemu sama teman-teman Garda ini. Berapa kali saya ketemu, tadi malam juga saya ketemu juga. Sebenarnya teman-teman menyadari bahwa memang regulasi belum ada. Itu satu persoalan besar yang memang membuat kita juga, teman-teman Garda juga menyadari bahwa berat ini menyangkut masalah. Tapi memang arahnya adalah ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, saya melihat ada satu peluang di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang masalah pemerintah daerah. Di dalam pasal 65 itu menyampaikan bahwa kepala daerah sepanjang adalah itu untuk kepentingan ketertiban dengan ketentraman masyarakat, itu bisa membuat peraturan daerah. Dan saya lihat ada beberapa wali kota atau bupati yang sementara sudah membuat peraturan daerah terkait menyangkut bagaimana pengaturan untuk ojek online itu. Karena ojek online itu kan memang tidak ada payung hukum yang undang-undang lebih tinggi, sehingga di dalam undang-undang itu ada peluang, undang-undang pemerintah daerah itu. Seperti yang pernah saya tahu adalah Kota Balikpapan itu membuat peraturan daerah itu. Saya kira kalau misalnya masing-masing bupati wali kota membuat itu, minimal mungkin akan mengurangi gap lah yang terjadi sekarang. Kan bisa saja dalam peraturan daerah itu mungkin menyangkut masalah bisnis proses dari ojek online di masing-masing daerah, juga menyangkut masalah kuota, pembatasan dan sebagainya. Saya kira bisa juga. Baik, kita angkat telepon. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Silakan bertanya. Dari Yudi Praitno, Bu, Taman Mini nih, Bu. Silakan.
kita punya ini nih Bu, punya apa? Kalau bisa mah ojek online di. Halo. Iya, silakan Pak. Iya, kalau yang untuk apa online tuh kalau bisa ditutup aja Bu. Alasannya? Ya kita kan sebagai ojek di sini juga sekarang berkurang banget Bu, gitu. Baik. Itu kan istilah alang baru dia Bu, ojek online. Pak Sekarang Yudi ini tidak gampang tertarik lagi. untuk bergabung di ojek online? Waduh, susah Bu, ribet. Baik. Kita kan orang-orang awam Bu, agak sekolah. Juga. Baik, Pak Yudi, kita sudah menangkap. Ditutup aja, mendingan ojek online tutup. Dia kan banyak juga itu yang kerja-kerja kantor. Baik, terima kasih Pak Yudi, kita sudah menangkap pendapatnya ya. Ini Pak Budi masih ada ternyata di lapangan pengojek konvensional menganggap keberadaan ojek online ini kompetitor yang tidak seharusnya ada. Menjembatani ini seperti apa? Ya memang saya lihat ya, para pelaku dari bisnis transportasi online, baik mungkin untuk yang taksi online maupun ojek online, itu sangat berbeda dengan yang taksi kendaraan-kendaraan umum yang konvensional. Dimana kalau yang kendaraan umum konvensional, para pengemudi memang profesinya seperti itu. Tapi seperti taksi online, itu biasanya juga ada yang memang profesi untuk sebagai pengemudi, ada juga yang tidak sepenuhnya untuk menjadi pengemudi. Katakan mungkin saya punya pekerjaan, ini hanya pekerjaan sampingan. Mungkin bisa juga seperti teman-teman di ojek online juga bisa demikian. Tapi ya kita harapkan bahwa sebetulnya itu hanya persoalan yang mungkin internal masing-masing ya. Saya sih berharap bahwa siapapun yang bersangkutan, kalau memang sudah terjun pada profesi sebagai pengemudi, saya cuma menuntut saja untuk ada aspek keselamatan di dalamnya, keselamatan lalu lintas, baik bagi pengemudinya, baik bagi penumpangnya, atau kemudian bagi pengguna kendaraan lain, gitu. Kemudian juga aspek keamanan. Aspek keamanan juga sama juga. Kita juga harus melindungi, pemerintah harus hadir untuk melindungi keamanan dari para pengemudinya juga. Baik. Termasuk juga keamanan dari penumpangnya juga. Dan juga keamanan dari masyarakat yang lain. Dengan adanya ini gitu. Pak Ahmad, ini beberapa hal yang menarik dari ojek online adalah kemudahannya. Gampang sekali diakses, bisa dari rumah datang. Lalu ada banyak promo dan harganya yang selama ini sebelum ada kenaikan nantinya ya ini dikenal murah dan bersaing. Nanti ketika sudah ada banyak perubahan, tadi dikatakan juga akan ada perbaikan dalam layanan juga, itu nantinya seperti apa? Ya memang begini Mbak. Kalau kita bicara harga ojek online sekarang ini, harga menurut saya sangat-sangat tidak manusiawi Mbak ya. Dengan tarif 1.600 di Gojek dan 1.200 di Grab itu menurut saya sangat-sangat murah gitu. Padahal pelayanan kita berikan sangat-sangat maksimal gitu. Pada saat-saat awal kita sangat berterima kasih kepada aplikator Gojek, Grab yang memberikan harga yang cukup manusiawi. Dengan harga 4.000 dan 3.000 per kilometer. Kita bisa hidup dari situ, kita bisa istilahnya bisa survive di Jakarta dengan angka seperti itu, dengan supply demand yang berimbang. Tetapi semakin kemari harganya semakin murah, semakin turun, peluang untuk mendapatkan insentif atau bonus semakin berat. Dengan syarat-syarat performa, cancel dan segala macam. Kemudian ditambah lagi dengan bertambahnya driver yang tidak terkontrol menurut saya. Jadi jujur saat ini pun supply demand-nya sudah tidak seimbang. Baik, kita nggak telepon lagi. Selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Selamat sore. Silakan Pak, langsung saja. Iya, dengan saya Bu. Saya Usman di Lampung. Pak Usman, silakan. Iya, kebetulan saya berkantor di Jakarta. Iya Bu. Iya, jadi menurut saya menyikapi ojek online adalah hal Terputus, sayang sekali. Bisa dicoba lagi di 0215155111. Nah, tadi di satu sisi sudah melakukan berbagai pelayanan maksimal, tapi tidak dipungkiri ada juga oknum-oknum pengojek online yang barangkali tidak sesuai standar teman-teman Garda. Nah, dari pemerintah, adakah nanti pembinaan atau ada kerjasama dengan komunitas yang sekarang ada agar semuanya setara dalam pelayanannya, Pak Budi? Ya, ini sangat menarik sekali pertanyaannya. Di satu sisi memang kita untuk bisnis transportasinya kepada ojek online kita belum mengatur. Tetapi kita juga punya kepentingan bagaimana melindungi para pengemudi ini dari aspek keselamatan dengan aspek keamanan. Termasuk juga masyarakat yang lain. Kan kemarin ada berapa kali fenomena ya. Sekarang ini juga ada berita juga
penumpang, tapi taksi bukan ojek, taksi online dirampok juga. Terus kemudian juga ada fenomena di underpass daerah mana yang waktu itu ada pengeroyokan oleh para pengemudi ojek online. Saat itu kemudian Pak Menteri merintahkan kepada saya untuk bagaimana walaupun kita belum masuk di dalamnya, tetapi kita bisa membawa supaya suasana kebatinan atau atmosfer dari para pengemudi ini ada aspek keselamatan dengan aspek keamanan tadi. Akhirnya saya mencoba diskusi dengan teman-teman kepolisian dan kemudian saya juga mengundang dari 2 aplikator itu. Saya minta untuk mereka juga melakukan semacam peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas dari para pengemudinya, sehingga aspek pendidikan, edukasi kepada para pengemudi atau kemudian saat melakukan kegiatan di dalam transportasi itu bisa mengikuti kaedah-kaedah, ketentuan-ketentuan, aturan yang ada dalam lalu lintas angkutan jalan. Baik, terima kasih Pak Budi, Pak Ahmad Syafi'i sudah bergabung bersama kami. Semoga segera ada solusi yang baik untuk semuanya. Selamat Mudah-mudahan sore. Mbak, amin. Baik.